Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenderal Alvis Musi. Saya dari Prodi Data Science. Saya ingin mempresentasikan di sini tugas data struktur. Nah, dokumentasi Class Graph C++. Class Graph adalah implementasi struktur data graph yang mendukung dua representasi sekaligus, adjacency matrix dan adjacency list. Kelas ini menyediakan operasi dasar untuk menambah edge dan melakukan traversal menggunakan algoritma BFS dan DFS. Struktur kelas graph, atribut private. Di sini ada vertice dan lanjutnya ada metode public. Yang pertama tuh konstruktor graph invite, tujuannya menganalisasi graph dengan jumlah vertex tertentu. Parameternya di sini jumlah vertex dalam graf, fungsi mengatur ukuran adjacency matrix menjadi VXV dan mengisi dengan 0, mengatur ukuran adjacency list menjadi V vector kosong. Yang kedua ada void edge, tujuannya menambahkan edge antara dua vertex dalam graph generated graph. Parameternya vertex sumber, vertex tujuan, langkah algoritma. Yang pertama tuh ada validasi input, pastikan SRC dan berada dalam range 0, vertex min 1. Yang kedua, untuk adjacency matrix, set adjacent matrix adjacent 1 dan adjacent matrix dash sampai 1. Yang ketiga, untuk adjacency list, tambahkan dash ke adjacent list SRC dan SRC ke adjacent list dash. Contoh input dan outputnya. Dan yang ketiga, di sini ada void display matrix, tujuannya menampilkan representasi adjacency matrix dan dari graph. Outputnya matrix VXV yang menunjukkan koneksi antar vertex 1 terhubung 0 tidak terhubung. Yang 4 ini void display list, tujuannya menampilkan representasi adjacency list dari graph. Outputnya adalah untuk setiap vertex tampilkan daftar vertex yang terhubung dengannya. Yang kelima ada void BFS instart, tujuannya melakukan traversal graph menggunakan algoritma breadth first search. Parameternya di sini ada start vertex awal untuk memulai traversal. Langkah algoritma BFS yang pertama adalah buat array visit untuk menandai vertex yang sudah dikunjungi. Yang kedua, buat QA untuk menyimpan vertex yang akan dikunjungi. Dan ketiga, tandai vertex start sebagai visit dan masukkan ke QA. Keempat, selanjutnya selama QA tidak kosong, A. Ambil vertex dari depan QA, yang B. Cetak vertex tersebut, C. Untuk setiap tetangga vertex yang sebelum dikunjungi, dan I. Tandai sebagai visit, dan selanjutnya masukkan ke QA. Karakteristik BFS menunjukkan vertex level by level seperti gelombang. Menggunakan struktur data QA Vivo cocok untuk mencari sorted path dan inward graph. Contoh input dan output. Yang keenam, void define instart, tujuan melakukan traversal graph menggunakan algoritma depth first parameter start vertex awal untuk memulai traversal. Langkah algoritma DFS buat array visit untuk menandai vertex yang sudah dikunjungi. Yang kedua, panggil fungsi recursive difficulty start visit. Yang tujuh, difficulty, tujuan fungsi rekursif untuk implementasi DFS. Langkah algoritma DFS rekursif. Yang pertama, tandai vertex saat ini sebagai visit. Yang kedua, cetak vertex saat ini. Yang ketiga, untuk setiap tetangga vertex yang belum dikunjungi. A. Panggil difficulty secara rekursif untuk tetangga tersebut. Dan karakteristik DFS mengunjungi vertex sedalam mungkin sebelum backtrack. Yang selanjutnya menggunakan struktur data stack, biasanya melalui rekursi. Yang selanjutnya cocok untuk topologi sorting. Dan contoh input dan outputnya, contoh menggunakan lengkap input graph, output, dan sini ada representasi visual, output agency matrix, output agency list, output vertex 0, kompleksi waktu BFSNS. Nah, operasi edge, keunggulan dan kelemahan agency matrix. Keunggulannya cek apakah ada edge antara dua vertex. Implementasi sederhana. Kelemahannya space complexity, tidak efisien untuk sparse graph. Agency list, keunggulannya space complexity, efisien untuk sparse graph, traversal lebih cepat. Kelemahannya cek apakah ada edge antara dua vertex.
dan WordCast. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti itu kan apartemen selama 1 tahun kan punya gua kan. Ini bagian portfolio.